Yo halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Kemarin ada yang request Bang bahas token Yoshi ya. Mungkin saya sedikit tahu tentang token Yoshi, tapi belum pernah beli token Yoshi ya di Gate.io. Dan sekarang saya lihat harganya itu di TradingView dan di Exchanger Gate.io, dan saya tahunya hanya di Gate.io sih. Di mungkin Gate.io juga Exchanger cukup besar sekali ya untuk menampung token-token seperti ini. Oke, sebelum kita ke chart, kita lanjut ke coin market cap dulu. Untuk di Yoshi itu harganya di 0,001 rupiah ya guys ya. Untuk Yoshi, kalau kita coba kursnya, kita ganti dolar aja biar lebih. Nah, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nolnya ada 6 di belakang koma dan kepalanya 11 ya. Kayak gitu. Dan sirkulasi supply-nya itu cukup bagus. Untuk sirkulasi supply sudah beredarnya itu 37% ya. Sudah 37% dan ini sudah verified dan itu cukup bagus sih. Untuk market cap sendiri ini ada penurunan 6% dan volume 4%. Kayak gitu ya guys ya. Dan kalau kita lihat dari coin market cap sendiri, Yoshi sudah pump yang cukup tinggi banget ya. Pumpnya itu di tahun kemarin ya. Tahun kemarin pump tinggi banget dan sekarang sudah menyentuh harga di mana paling bottomnya ya. Dan masih sideways cukup lama banget ya guys ya. Ini sidewaysnya kita hitung dari sini itu dari bulan Mei sampai sekarang itu sideways ya. Bisa dibilang ini sideways, walaupun mungkin ada penurunan ya, kita bilang sideways aja. Nah, untuk kalau kita lihat di Yoshi sendiri ya, di BSC scan ya guys ya. Untuk di BSC scan ini untuk ada berapa nih supply-nya ya, 1 2 3 4 5 kali 3 15 1 2 3 4 5 ya. Maksimal supply sama dengan BSC scan dan ya ini di sini hanya BSC scan aja adanya di coin market cap ya. Dan untuk transaksinya, kita lihat transaksinya, kita refresh dulu. Nah, oke, untuk transaksinya untuk 12 menit yang lalu, 13 menit yang lalu, 18 menit yang lalu ini cuman walaupun agak sepi untuk transaksi jual dan belinya, tapi ya terbilang cukup bagus ya. Seperti token-token seperti Babydos juga, dan ada transaksinya ya, tiap beberapa menit ada, tidak ada yang kosong ya. Pokoknya dalam 1 jam itu tidak ada yang kosong. Kalau 1 jam tidak ada transaksi, waduh, itu sudah tanda-tanda mau dead itu koinnya ya. Untuk Yoshi seperti ini. Dan kita lihat di Twitternya. Untuk Twitternya sendiri di 228.000 pengikut ya guys ya. Untuk websitenya nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, untuk Yoshi sudah ada keterangannya, Metaverse, NFT, GameFi, Launchpad, dan ada Launchpadnya juga cukup lumayan bagus. Ya, kayak gini Yoshi ya. Yoshi biasa, ini juga token seperti token meme, cuman beda ya. Yang lain token anjing-anjingan, cuman yang Yoshi ini beda ya. Walaupun masih kategori meme dan komunitas juga. Oke, kita langsung lanjut di mana di prediksi koin Codec langsung aja ya, nanti kita ke chartnya nanti. Oke, di prediksi koin Codec ini juga ada kenaikan juga di akhir bulan ya, seperti Babydos juga untuk prediksinya, tapi walaupun ada koreksi nanti di kepala 10. Tapi sekali lagi ini hanyalah prediksi dari website koin Codec, jadi tidak valid ya, hanya prediksi aja. Hanya alat bantu, jadi bukan untuk patokan kalian lah. Dan untuk sentimennya itu netral guys, 50-50 ya, 50 bullish, 50 bearish. Dan padahal market Bitcoin sendiri itu sedang bearish ya, tapi ini sentimennya netral ya. Gimana nggak netral? Ini harganya kalau kita lihat sudah di bottom ya, nggak mungkin mau di bearish lagi. Siapa yang jualan cok? Ini sudah bottom banget. Kalau misalkan harga turun lagi, waduh, itu sudah tanda tanya besar. Pasti yang jualan developer kayak gitu ya. Ini nggak mungkin jualan. Wells pun mungkin yang sudah serok ataupun yang nyangkut nggak mau jualan di harga segini. Waduh, ini rugi kalau jualan di harga segini ya. Nah, kayak gitu.
sentimennya 50-50. Dan untuk RSI-nya ada kenaikan ya, naik ya, tapi harganya belum naik sih. Dan kalau kita lihat di mana kita lihat akhir bulan langsung ya guys ya. Untuk di tanggal 30 ada kenaikan 1%. Cuman kita lihat kenaikan yang tertinggi itu hanya di kepala berapa nih? 1274. Sedangkan di sini 11 ya. Kemarin sempat di 13 kayak gitu. Mungkin ini dikarenakan Bitcoin juga ya, karena harganya naik. Dan ini cukup lumayan sih cuk, sudah 2 kali lipat nggak? Ya hampir 2 kali lipat ya, dari bottom sini sampai sini hampir 2 kali lipat. Coba kita hitung ya, 75%. Itu sudah lumayan banget kalau untuk scalpingan ya di spot ya. Oke, kita lanjut di prediksi, hanya seperti ini aja. Tapi di bulan Agustus mencapai di kepala 14. Jadi kayaknya butuh proses yang sangat panjang untuk Yosi sendiri ya guys ya. Karena ini butuh buyer baru lagi ya, atau butuh figur yang untuk ngepom-pom koin ini ataupun mempromosikan koin ini, ataupun marketingnya harus bergerak ya. Tapi untuk ini rankingnya di 400 ya, terbilang cukup bagus sih. Tapi yang saya lihat ini sirkulasi suplainya sudah 37%, berarti itu cukup terbilang bagus sekali ya. Token sekelas ini sudah 37% sirkulasi suplainya. Coba kita lihat di exchanger. Oh ya, exchangernya banyak banget di Get.io, Maxi, dan Bitmart juga ya. Oke, kita kembali ke chart aja guys daripada lama-lama. Nah, kita langsung ke chart ini di time frame daily. Ini sudah saya gariskan garis hitam ini ada 2, ini adalah titik support yang paling penting, dan di sini adalah titik dimana paling bottomnya si Yosi sendiri di Get.io ini adalah di kepala berapa 7, dan di sini di kepala sekitar 8. Dan untuk si Yosi sendiri yang paling penting adalah di sini dulu. Di area sini jangan sampai jebol. Kalau jebol itu bahaya banget, mungkin bisa melanjutkan tren turunnya. Kalau kita lihat dari histori yang sebelumnya itu mengalami tren turun ya. Ini turun tidak ada ya kenaikan sama sekali Yosi, turun. Dan di sini juga kalau kita lihat ada seperti sideways juga, dan jebol juga turun dan menyentuh titik bottom. Di sini ada kenaikan sedikit-sedikit ya guys ya, walaupun turun lagi naik lagi. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah di mana di area titik garis biru ini, EMA 50 ini di reject. Kalian harus perhatikan ini di garis EMA ini di reject. Itu sangat yang mengkhawatirkan sekali kalau reject kayak gini ya. Nanti bakal menuju di area titik support ini, dan semoga aja tidak menuju titik ini ya. Kalau misalkan menuju titik 2 ini ya bakal lebih ke bottom lagi sih menurut saya. Dan kalau misalkan beberapa hari ke depan si Yosi ini berhasil membreakout area ini EMA ini ya, ini kan belum berhasil di breakout. Mungkin next target berikutnya adalah di sini di kepala 16, sekitar 16 ini ya. Ini adalah titik resistennya. Resisten pertamanya yang harus ditembus, dan kalau misalkan resisten ini bisa ditembus nanti di kepala 2, dan kayaknya bakal pump jauh ya. Garis merah ini kalau bisa ditembus bisa pump jauh loh ini Yosi ya, kayak gitu. Karena mungkin banyak orang mengira waduh ini pump, terus banyak orang-orang yang ngepom koin ini ya, kayak gitu sih menurut saya ya. Karena kita hitung dari sini aja sudah 2 kali lipat ya. Mungkin yang serok dari sini sudah senyum-senyum, atau malah sudah jualan. Ini menghasilkan shadow atau tail yang cukup panjang sekali. Tapi ini adalah tanda-tanda yang cukup tidak bagus sih, yang tailnya itu di atas kayak gitu guys. Nah, itu di time frame daily seperti itu. Kalau di time frame daily sendiri ini sudah breakout, di sini breakout, di sini juga sudah breakout ya. Walaupun di sini ya tidak jadi breakout, yang membreakout hanya buntut saja, tapi sudah terbilang breakout kayak gitu. Kita tunggu aja nanti momennya di area EMA. Yang paling penting adalah EMA 50 ini ya, garis biru. Kalau misalkan garis biru tidak bisa di breakout ya ya sudah
bakal tren turun lagi ya, mungkin ya, lebih bottom lagi ya, menambah zero lah. Kemarin kan menambah zero lagi, kayak gitu guys. Ini di time frame daily seperti ini. Kalau kita lihat di time frame mingguan coba. Nah, kalian bisa lihat sendiri di time frame mingguan seperti ini cukup wow. Sudah terlalu bottom ya. Ini sudah delosor banget ya. Delosor banget ini guys. Waduh, dan di time frame mingguan ini ada kenaikan ya, 1 bulan. 1 bulan lebih ada kenaikan sedikit-sedikit ya. Ini candlenya sudah mulai hijau. Yang kemarin itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, hampir 3 bulan itu merah terus, dan sekarang sudah mulai hijaunya sedikit-sedikit. Saya lebih suka kalau sideways candlenya seperti ini ya, hijaunya sedikit-sedikit kayak gini, daripada setelah tren turun candlenya panjang-panjang seperti ini. Pasti bakal banyak seller dan di reject lagi ke bawah kayak gitu sih. Lebih suka yang seperti ini, candlenya kecil-kecil dulu, naik turun lagi, naik sedikit-sedikit turun lagi, dan langsung auto ngacir kayak gitu ya guys ya. Kalau candlenya panjang-panjang tidak lama pasti bakal didam ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk di time frame mingguan itu targetnya sudah beda lagi ya guys ya. Untuk di time frame mingguan ini sudah breakout ya, di area dimana di sini ini sudah di breakout, walaupun tail ya, menghasilkan buntut, tapi sudah di breakout, belum closing juga. Kita tunggu nanti ya, beberapa 2 minggu lagi. Kalau di time frame mingguan itu untuk targetnya itu di garis hitam ini di kepala 25, dan ini bisa 2 kali lipat ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk membeli token ini karena sangat resikonya besar banget. Kalau kalian mau membeli token ini, kalian harus tanggung resikonya ya, dan tahu resikonya kayak gitu guys. Jangan nanti kalian nyangkut ataupun loss, nanti kalian keluar dan menjelekkan sebuah token ya, token apapun dan koin apapun. Jadi kalau sudah masuk harus tahu resikonya kayak gitu. Oke, kita ke time frame yang lebih kecil aja, di time frame 4 jam. Kalau di time frame 4 jam masih terbilang aman, dan ini sudah bull cross ya, garis EMA, dan sekarang mengalami koreksi dan akan menuju titik tumpuannya di EMA 50 kayak gitu. Time frame 4 jam masih aman. Kita tunggu aja nanti beberapa hari ke depan atau 1 minggu lagi untuk closing candle mingguan. Kalau mingguan itu hijau terus ya, kayak gitu. Untuk Yosi ini sudah di bottom mungkin ya. Mungkin kalian para yang sudah serok dari bawah mungkin sudah senyum-senyum ya, mau jual sekarang juga untung, mau dijual dulu ambil uang modal dulu, terus untuk profitnya di hold dulu. Ini sudah senyum-senyum. Yang belum masuk masih bingung, waduh ini harganya mau naik lagi atau malah turun nih, waduh bahaya ya. Kayak gitu guys. Nah, untuk Yosi kayak gini dulu. Yang pasti titik support garis hitam ini paling penting ya, di kepala 8. Nah, itu dulu guys yang perlu diperhatikan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.